Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kiara Tiranita Sultani dan nama saya Ismi Fauji. Saya Tara Mawati. Dan nama saya Angga Maulana Mulia. Selanjutnya, di sini ada investigasi sumber-sumber dana jangka pendek perusahaan PT Energi Mega Persada Tbk, jadi dibagi 3 dengan visi misinya. Yang ke satu ada biografi PT Mega Persada. Didirikan di Indonesia pada tahun 2001, MPG awalnya masuk ke dunia profil aluminium dengan menjadi distributor dengan pusat di Bogor, Jawa Barat. Menjalankan peleburan kami sendiri yang mampu menghasilkan beragam tingkat kelas billet dan juga belasan mesin ekstrusi dalam tahap finalisasi produk. Mega Persada Group juga menjalankan sendiri proses powder coating, anodisasi, dan lamonisasi produk. Kedua yaitu bidang PT Energi Mega Persada. PT Energi Mega Persada bergerak di bidang perusahaan aluminium dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 36.000 ton per tahunnya. Energi Mega Persada Group mendeklarasikan salah satu perusahaan aluminium dengan pertumbuhan terpesat se-Nusantara, melayani pengiriman dari Sabang sampai Merauke, dari Houston hingga Bridgehead. Memotivasi kami, Mega Persada Group, untuk tetap kerap berinovasi dan bertumbuh menciptakan peluang untuk halayak yang lebih luas lagi. Visi misi perusahaan, visinya menjadi perusahaan pilihan pertama yang memberikan produk-produk dan layanan inovatif di kehidupan sehari-hari. Dan misinya sebuah perusahaan kenamaan dengan lingkungan kerja sportif yang menentukan tren industri. Ini merupakan tabel yang kelompok kami analisis menggunakan common size. Mari kita analisis. Pada tahun 2022, aset lancar pada perusahaan adalah 15% dan 86% pada aset tidak lancar. Sedangkan pada tahun 2023, aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan adalah sebesar 16%, meningkat 1% pada tahun sebelumnya. Tetapi pada tahun 2023, aset tidak lancar mengalami penurunan sebanyak 1% dari tahun 2022, yaitu sebanyak 85% menjadi 84% pada tahun 2023. Perusahaan ini dapat disimpulkan bahwa lebih banyak berinvestasi pada aset tidak lancar atau disebut juga dengan aset tetap, di mana aset ini merupakan bentuk suatu kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang memberikan manfaat secara ekonomi kepada perusahaan dalam jangka panjang. Periode waktu perolehan manfaat ini umumnya lebih dari 1 tahun. di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perusahaan dengan metode common size pada tahun 2022. Liabilitas jangka pendek perusahaan menerima sebesar 28%, liabilitas jangka panjang 29%, dan ekuitas sebanyak 43%. Sedangkan pada tahun 2023, liabilitas jangka pendek naik 2% dari tahun sebelumnya menjadi 30%. Sedangkan pada liabilitas jangka panjang pada tahun ini menurun 4% menjadi 25%. Tetapi ekuitas pada tahun ini naik sebanyak 2% menjadi 45%. Selanjutnya, total laporan laba rugi pada tahun 2023 sebesar 17.493.187, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 10.279.732. Dalam persen, 2023 mengalami peningkatan sebanyak 8% menjadi 17%, dari tahun 2022 sebanyak 9%. Perbedaan jumlah pada tahun 2022 ke 2023 yaitu 7.213.455 dari total jumlah laba ruginya.